Salutations people of tomorrow, selamat pagi dan selamat datang di acara Atrofi AMSA Podcast and Room. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Ainun Zihan Nauli Pulungan, biasa dipanggil Nauli, sebagai moderator pada acara hari ini. Sebelumnya aku udah ditemenin nih sama kakak-kakak dari AMSA Untar dan juga dari AMSA MCU. Halo Kak. Halo Nauli. Oke, mungkin sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih juga kakak-kakak udah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing sama kita. Karena tadi aku udah kenalan, mungkin selanjutnya boleh dong aku minta kakak-kakaknya kenalan dulu sama teman-teman yang akan nonton acara ini nantinya. Boleh banget. Boleh. Dari Najwa dulu ya. Boleh dari Kak Najwa dulu, mungkin boleh disebutin namanya, kemudian angkatannya, dan juga perasaannya udah ikut acara Retina kemarin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Aulia Diva. Biasanya orang-orang panggil aku Najul. Aku dari angkatan 2021. Kalau untuk perasaan aku ikut acara Retina ini pokoknya seru banget. Ternyata acaranya sangat amat seru dan juga nggak ngebosenin. Pokoknya selama ini aku dapat banget banyak manfaat dari acara ini. Gitu aja kali ya. Oke, boleh dilanjut Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifki Lutfiansa, bisa dipanggil Lutfi. Aku dari AMSA Universitas Harumanegara, angkatan 2021. Nah untuk kesannya mengikuti acara Retina ini seru banget sih. Udah gitu kan kita kan tetangga kan ya, jadi kayak lebih ingin mengetahui lebih dalam gitu sih. Oke, halo Kak Najul dan juga Kak Lutfi. Halo. Nah kira-kira udah tahu belum nih acara kita hari ini tuh apa sih? Temanya? Iya. Saat ini rabies. Mungkin aku izin jelasin sedikit juga ya Kak. Jadi seperti yang tadi udah aku sampaikan, acara kita hari ini tuh Atrofi. Atrofi itu apa sih? Jadi Atrofi sendiri acara yang berhubungan dengan pihak eksternal dari AMSA Usakti. Jadi teman-teman AMSA Usakti di sini akan berpartisipasi langsung untuk memperkenalkan Universitas Sakti kepada pihak eksternal. Di sini kakak-kakak dari AMSA MCU dan juga dari AMSA Untar. Ya, Kak. Nah, caranya gimana? Seperti yang kita lakukan sekarang, jadi metodenya itu podcast dan juga kampus tour yang kemarin kakak udah ikutin, bener nggak? Bener banget. Oke. Selain itu juga tujuan dari Atrofi ini kita pengen menggali lebih dalam tentang AMSA Untar dan juga AMSA MCU. Tujuannya apa? Yaitu untuk supaya kita bisa meningkatkan kinerja dari AMSA Usakti itu sendiri, kayak gitu. Kita juga pengen ngajak kakak-kakak nih untuk bekerjasama dengan NGO kita tahun ini karena temanya rabies, berarti terkaitnya ke masalah itu. Gitu. Nah tahun ini kan temanya rabies ya Kak. Kenapa kita angkat tema itu? Mungkin kalau aku boleh jelasin sedikit karena seperti yang kita tahu awareness terhadap rabies itu masih kurang. Jadi harapan kita nanti masyarakat bakal lebih meningkat gitu awareness terhadap rabies. Oke, kayak aku udah kebanyakan ngomong kali ya. Terus teman-teman juga mungkin udah nggak sabar mau dengar cerita-cerita yang luar biasa pasti dari kakak-kakak semua. Oke, mungkin Kak Najul dan juga Kak Lutfi, aku boleh dong nanya-nanya nih tentang kehidupan kampus kakak dan juga pengalaman kakak setelah mengikuti Retina kemarin, boleh ya Kak? Boleh banget. Oke. Kemarin di Retina Day One kan kita udah ngikutin beberapa rangkaian acara ya Kak, mulai dari lecture terus juga udah kampus tour juga. Boleh nggak aku minta kakak-kakak untuk sharing gimana sih kesannya kemarin di acara kemarin dan juga seru atau enggak? Boleh di Najwa lagi. Oke, boleh. Oke, boleh. Kalau kemarin untuk mata acara pertama itu kan lecture ya, lecture sama Dr. Ronald kalau nggak salah. Iya. Ternyata pematerinya benar-benar bagus banget, pembawaan materinya sangat amat santai, jadi gampang untuk dipahami gitu. Walaupun awalnya aku nggak terlalu interest sama materi kayak rabies kayak gini karena memang belum dipelajarin dan belum blognya gitu kan. Ternyata pas satu penjelasan dari Dr. Ronald yang sangat amat keren banget cara nyampeinnya, itu benar-benar langsung masuk ke otak aku dan langsung ngerti banget tentang materi rabies ini. Sampai-sampai kita ngerjain kahutnya juga, kayak gampang nih gitu, lumayan lah ya, bener banyak gitu. Terus pokoknya untuk materi itu banyak banget lah manfaatnya jadi tahu banyak tentang rabies dan juga asal-muasal si virus rabiesnya ini gitu. Terus kalau lanjut ke acara kampus tour, nah ini keren banget sih. Aku pokoknya sepanjang kampus tour bener-bener speechless, kayak wow terus gitu karena kayak keren banget ternyata Universitas Trisakti ini.
Iya beneran. Aku ngomong kayak selama perjalanan gitu, selama kita tour itu mulai dari skills labnya, dari ruang tutorialnya itu benar-benar bagus banget dan kayak memadai banget. Jadi kalau misalnya aku kuliah di sini tuh kayaknya semangat juga gitu buat belajar, bener nggak sih? Gitu sih. Terus juga ya pokoknya jalan-jalan ke tempat-tempat kayak laboratoriumnya juga yang keren-keren juga, dan kemarin sempat juga masuk ke lab anaknya. Lab anaknya kan bagus banget. Gitu sih paling kayaknya kesan-kesan buat kemarin. Aku jadi ikut tersanjung sebagai anak Trisakti ya. Oke, mungkin boleh lanjut ke Kak Lutfi. Oke, kalau dari aku yang seperti Najwa katakan ini emang benar sih ya. Terus juga kemarin juga kita mungkin aku nambahin juga kemarin Dokter Ronald kan kalau nggak salah jelasin bagaimana cara penularannya gitu Iya, kan. benar. Cara penularannya dari yang mulai dia tergigit dari hewan yang tergigit oleh si yang ada rabiesnya sampai gimana dia cara sampai ke otak. Terus juga untuk kahutnya itu seru banget sih. Seru Iya, banget ya. iya. Jadi terpacu. Iya, terus juga kemarin juga MC-nya juga keren-keren. Terus juga kemarin pas kampus tuh banyak banget sih kayak wah ini keren sih gitu sih. Oke, seperti yang tadi kakak bilang kan kita kemarin udah lecture tentang rabies. Iya. Mungkin boleh banget nih kak diceritain apa sih yang kakak dapetin pelajarannya gitu dari lecture kemarin. Mungkin selain dari lecture juga kalau misalnya kakak sebelumnya udah riset mengenai rabies, boleh deh boleh sharing sedikit. Mau Lutfi dulu atau? Bebas aja. Gantian mungkin Kak Lutfi dulu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, mungkin emang di kuliah udah sempat dijelasin juga kan ya, mungkin yang kemarin yang imunoglobin gitu-gitu kan, sempat dijelasin di imun kalau di aku. Nah mungkin untuk rabies sendiri aku belum pernah ngeriset lebih jauh nih, pas kemarin Dokter Ronald ngejelasin itu kayak wah ternyata begini ya begini. Terus juga kan kemarin katanya jarang terjadi di Jakarta kan, lebih kebanyakan di daerah-daerah endemis gitu kan. Iya sih itu. Oke, kalau kan. Iya. Kalau aku sih sebenarnya aku tuh tahu rabies tuh sebenarnya lebih sering dari media sosial ya, karena kayak ngelihat oh ternyata orang yang rabies tuh takut air kayak gini-gini kan, itu cuman tahu saat di TikTok doang gitu kan. Aku nggak terlalu banyak riset juga tentang rabies ini. Ternyata pas waktu kemarin ada lecture dari Dr. Ronald itu jadi menambah wawasan juga. Ternyata kalau misalnya kalau rabies itu nggak cuma seputar hidrofobia doang, ternyata bisa ada gejala-gejala lainnya, bahkan bisa sampai koma dan meninggal, dan itu benar-benar sesuatu yang harus kita waspadai juga sih penyakit ini. Jadi ya vaksin itu penting juga ternyata ya buat rabies gitu sih. Terus juga mau nambahin kemarin katanya kalau nggak salah kalau emang dia ada gejala kalau dikasih obat kayak nggak berguna gitu obatnya ya. Jadi emang harus sebelum gejala katanya. Iya. Iya gitu. Keren banget sih ternyata. Oke, terus rabies ini kan bisa dibilang identik sama hewan gitu ya, bisa berhubungan sama hewan gitu. Kakak sendiri ada ini nggak sih melihara hewan peliharaan gitu? Terus kalau misalnya emang melihara, apakah ada ketakutan tersendiri terhadap rabies itu? Oke, aku dulu. Oke, kalau aku sebenarnya nggak melihara hewan apapun, tapi aku suka banget sama hewan kucing. Jadi kucing di rumah-rumah tuh kadang suka kita kasih makan, suka aku sama mamaku kasih makan gitu. Jadi kita sayang banget sama hewan yang pastinya, tapi kita nggak melihara secara langsung gitu loh di rumah kayak dikandangin atau gimana gitu, enggak. Kalau misalnya untuk awareness tentang rabies, sejujurnya aku juga cukup aware ya tentang rabies ini. Apalagi kan kalau mereka yang hewan-hewan jalanan yang belum divaksin atau kayak gimana kan itu potensi tertularnya tuh tinggi gitu. Tapi kalau aku sih sebisa mungkin untuk menjaga jarak dengan hewan dan ya menjaga jarak aman gitu untuk sampai tidak tergigit atau terluka dengan hewan tersebut gitu kali ya. Mungkin kalau dari aku juga sama seperti Najwa, aku juga nggak miara, tapi di depan rumahku suka ada kucing-kucing kayak kucing kampung gitu. Nah itu suka aku kayak kasih makan juga. Terus juga rata-rata teman-teman aku pada punya kucing, jadi aku sering main ke rumah dia, sering main sama kucingnya gitu, main sama kucingnya. Terus juga kalau untuk masalah aware terhadap rabies sendiri ya, karena kemarin juga sempat viral kan yang di Bali. Itu juga kayak ada kayak mulai kayak lebih aware lagi nih, takut kan namanya nggak ada yang tahu kan ya. Oke, mungkin kalau aku boleh sharing sedikit ya. Boleh. Aku jadi di rumah, aku juga suka banget kucing. Terus kebetulan di rumah saudara-saudara kandung aku semuanya suka kucing. Jadi kita melihara kucing ada gitu. 3 gitu. Ya. Nah, terus aku juga seneng banget kemarin ikut lecture terus dapat banyak knowledge baru gitu kan. Terus aku aware atau enggak terhadap kucing-kucing aku, walaupun mereka kucing rumah gitu kan mungkin bisa aja gitu ya. Jadi paling tiap tahun pastinya aku selalu vaksin kucing-kucing aku itu. Oke, gitu sih paling. Nah, selanjutnya kita kan udah ngomongin tentang retina tentang rabies juga. Nah, boleh nggak sih selanjutnya aku bahas tentang personal life kakak-kakak, mulai dari mungkin kehidupan kuliahnya, terus sehari-harinya gitu, boleh nggak?
Boleh banget. Boleh dong, boleh. Tapi hati-hati aja kalau nyaman. Bisa aja nih Lutfi nih. Oke, ini kakak-kakak sekarang kan lagi di sini nih, lagi di Trisakti. Iya. Kalau kakak kan di Untar ya, nggak Iya, jauh dari sini tetanggaan, ya. iya. Iya, tetangga gitu ya. Daerah lah ya. Kakak udah mulai, berarti kakak sekarang semester berapa kak? Mau masuk semester 6, Iya, kita semester 6. Iya. Nah itu kakak udah mulai masuk semester 6, udah kuliah atau masih libur? Iya. Oke, kalau dari aku sebenarnya masuk semester 6 tuh baru besok Senin. Jadi sebelumnya tuh kita semester 5 ke semester 6 tuh nggak ada libur, itu sayangnya. Jadi kemarin tuh hari Jumat kemarin tuh baru beres ujian blok 20 yaitu semester 5. Jadi sekarang lanjut lagi semester 6 nggak ada libur. Jadi ini lebih ke healing sih untuk hari ini kayaknya Sabtu Minggu di Retina gitu. Untungnya menyenangkan ya Betul, kak, jadi jadi jalan-jalan sambil healing. sambil jalan-jalan. Gitu. Kalau Lutfi gimana? Kalau aku sih liburan lumayan ya, sebulan lebih gitu. Terus Wah. iya, terus aku masuknya baru nanti hari Kamis kalau nggak salah tanggal Hari 22. Aku sama sih kayak Kak Najwa, aku baru Trisakti baru masuk besok. Terus kemarin untungnya aku nggak yang sibuk gimana-gimana, jadi beneran liburan. Enak ya. Kalau aku masih mikirin organisasi sih. Oh iya. Wah, ada anak organisasi Sibuk banget. ya, masih sedang sibuk ya. Oke, terus kalau misalnya lagi masa-masa kuliah, boleh diceritain dong kak kesibukan selama kuliah tuh kayak gimana? Sama kan kakak-kakak nih pasti AMSA dong. Nah, kesibukan di AMSA kayak gimana? Oke. Kalau Lutfi dulu Oh, deh, iya. gantian. Mungkin kalau untuk kesibukan kuliah sih aku kuliah seperti biasa pada umumnya, terus juga kadang habis kuliah suka main juga sama teman-teman, terus juga pasti ya dong, harus. belajar, terus ya kalau organisasi ya paling cuma follow up doang sih. Kalau memang ada Zoom ya kita Zoom gitu. Oke, terus Kayak- kalau di AMSA gimana kak? Aduh, kalau di AMSA lumayan agak hektik ya sebenarnya. Iya. Jadi kayak paling sih follow up, terus juga kayak seperti tadi kayak ada kalau misalnya ada Zoom dari broker-broker, terus dia ikut berpartisipasi terus. Itu sih. Berarti hampir tiap hari tuh kak, itu kayak gitu. Atau kalau Kebanyakan lagi- follow up tiap hari. Tiap hari. Iya, kalau follow up ya, kalau Zoom-nya masih bisa di. Berarti sibuk banget ya kak abis kuliah ngurusin AMSA gitu. Iya, tapi nggak Nggak full banget Oh. gitu. Oke, kalau kak Najwa? Oke, kalau aku sih dari masa-masa kuliah, sebenarnya aku juga full ya, kuliah tuh dari pagi tuh jam 7 kira-kira baru beres tuh sekitar jam 3 jam 4-an itu benar-benar udah beres. Nah tapi kan pastinya harus menyiapkan untuk besoknya lagi nih. Iya. Tapi biasanya kalau itu sih aku malamnya banget gitu. Biasanya kalau setelah aku pulang kuliah, aku langsung cek-cek kerjaan-kerjaan aku yang lain. Contohnya kan aku juga ada AMSA, terus aku juga harus kumpul bareng teman-teman juga gitu kan untuk melepas penat Healing juga Jadi ya? kalau habis kumpul bareng teman-teman, habis itu ntar aku langsung cek juga AMSAT nih apa ya yang belum aku follow up gitu kan. Aku sebagai penanggung jawab juga kadang harus memfollow up proker-proker yang belum jalan gitu. Terus juga sekarang kita lagi hektik oprek, jadi benar-benar lagi nyiapin oprek banget sih. Terus selanjutnya baru aku belajar buat besokannya gitu. Jadi dibagi-bagi aja lah. Iya, harus bisa manage waktu ya. Betul. Terus kakak berarti sekarang di divisi apa nih kak di AMSA? Atau sebagai apa? Nah, juga dulu dong. Karena dulu. Aku sebenarnya nih mirip-mirip deh sama aku sama Lutfi. Jadi aku tuh sebagai Vice Representative 2023-2024. Iya, Vice Representative gitu. Berarti kalau di Trisakti itu Presiden, iya, wakilnya repre gitu lah. Kalau Kak Lutfi? Kalau aku di AMSA Untar sebagai Vice Representative, tapi yang eksternal, karena ada dua kan, ada eksternal sama internal. Jadi aku berhubungan dengan yang luar-luar gitu, kayak ke masyarakat, kayak acara ini. Makanya di sini gitu ya. Oke. Terus berarti kakak dari awal maba itu udah join AMSA atau baru gimana? Atau gimana? Kalau dari aku emang dari awal sih. Dari awal maba Dari- udah ikut AMSA iya, gitu Ikut ya? AMSA. Kalau kan aja? Kalau aku juga sama, pas waktu pertama kali masuk maba langsung udah tahu nih aku mau masuk mana AMSA ya, Oh, langsung iya, join betul. AMSA. Jadi udah kira-kira 2 tahun lah. Terus pas awal masuk AMSA itu kakak boleh tahu nggak divisinya apa joinnya? Aku Corporate Responsibility, CSR sih. Oh, kalau berarti kalau itu kayak ngapain gitu? Itu kayak di sini kalau CO. Oh, CEO, Media Iya, Outreach. CEO, iya. Sama Kalau aku Najwa juga juga? community outreach Oh. gitu. Terus boleh diceritain nggak kak alasan yang milih
community outreach itu apa, kenapa sih milihnya itu? Ngajar dulu. Aku benar-benar saat itu mantep banget. Pilihan pertama aku tuh CEO, lalu pilihan kedua tuh aku external and AMSEP. Kenapa pilihan aku CEO untuk pilihan pertama? Karena aku tuh orangnya suka banget bersosialisasi sama orang luar, apalagi yang bukan mahasiswa Marnat gitu. Jadi kayak sama masyarakat langsung gitu. Aku suka gitu loh berinteraksi. Makanya aku pilih CEO, dan ternyata pas waktu aku udah masuk CEO juga banyak banget benefit yang aku dapat, dan juga bisa ngobrol dan punya relasi banyak sih sama orang-orang sekitar gitu sih. Itu alasan aku sendiri, nggak ada alasan yang aneh-aneh. Kalau Lutfi gimana? Mungkin sahabat Vena juga, aku suka banget kayak berinteraksi sama orang kan, sama tetangga pun aku kadang berinteraksi Iya juga. kan? Di rumah aku pokoknya Nyaman. Iya, terus juga aku orangnya lumayan ekstrovert ya. Jadi kayak dari situ ya udah aku jadi pengen ada cewek sama nih kayaknya nih. Berarti alasan awal kenapa kakak-kakak langsung pengen banget masuk AMSA tuh apakah berkaitan dengan yang tadi kakak sampaikan atau gimana? Iya sih, salah satunya itu. Iya. Terus mungkin kan kakak dari awal udah mantep nih Iya. ikut join AMSA. Terus pasti kan di universitas kakak juga ada UKM lain gitu Iya. kan selain AMSA. Terus menurut kakak apa sih perbedaannya AMSA sama UKM yang lain? Dari siapa nih? Lutfi dulu deh Aku, sekarang. mungkin kalau dari aku ya, kalau misalkan untuk AMSA sendiri kan dia kayak nggak cuman fakultas doang ya, bisa kayak luar juga, bisa kayak ada Indonesia juga kan, ada AMSA Indonesia juga udah gitu, ada AMSA internasional. Mungkin itu sih yang membuat daya tarik aku gitu untuk emang mantepin milih AMSA gitu kan. Udah itu kan kalau nggak salah ada AMSEP juga kan, jadi kayak itu yang lebih tertarik gitu. Karena cakupannya lebih luas gitu ya. ya. Kalau Sama Najwa- banget. Jadi karena dari title-nya aja Asian Medical Student Association gitu kan, ada Asian kan, berarti kan satu Asia gitu. Jadi saat itu pas pertama kali aku lihat dan cari-cari tentang AMSA tuh langsung tertarik karena cakupannya juga luas. Jadi kalau misalnya sama dibandingkan UKM lain, itu menurut aku lebih luas lagi untuk cakupan AMSA. Jadi bisa apa ya, kesempatan berkembangnya tuh lebih luas lagi gitu sih kalau menurut aku. Mungkin kalau misalnya aku boleh sharing juga Boleh dong. join AMSA. Jadi emang aku juga dari awal sama kayak kakak-kakak pengen banget masuk AMSA. Kenapa? Karena jadi awal sebelum aku milih organisasi itu aku sempat ikut beberapa volunteer. Oh gitu, Volunteernya AMSA. Itu. Oke. Kayak apa sih namanya kemarin yang health campaign. Iya, health yang campaign. APH ya. Iya, Nah, itu aku ikut campaign Kak Kinta. Terus ngelihat anak-anak AMSA juga sangat friendly dan sangat apa ya kayak mengerangkul gitu. Iya, Jadi iya, aku setuju. juga kayak oh ini kayaknya seperti keluarga gitu. Jadi aku makanya join AMSA juga. Kebetulan aku di AMSA bagian PNP, Publication Promotion gitu. Oke, jago ngedit. Sebenarnya kalau aku boleh ngomong, aku awalnya nggak bisa ngedit yang gimana-gimana juga sih gitu kan. Tapi alhamdulillah keterima. Oke. Anak adop ya. Aduh, Premier. Terus aku anak-anak. Kan Pak. Oke. Oke. Mungkin kan selanjutnya nih kakak kan di AMSA nih pasti cukup sibuk ya, apalagi sebagai vice gitu kan, sebagai vice repre ya. Nah itu gimana cara kakak membagi waktu antara kuliah terus juga sama membagi waktu sama AMSA gitu? Oke, boleh deh aku dulu. Kalau aku kan sebenarnya baru jadi vice tuh kayaknya baru 2 bulan lah, mungkin ya dari bulan Januari lah kira-kira. Nah sebenarnya untuk ngebaginya, kalau aku sih ngeset prioritas, pastinya prioritas pertama aku tuh akademik dulu gitu. Akademik itu jangan sampai ditinggalin. Baru setelah itu aku fokus ke organisasi. Kalau urusan kayak main hangout teman-teman tuh aku kayak kasih itu di sisa-sisa terakhir aja. Kalau misalnya memang aku lagi burn out banget ataupun emang lagi ada waktu kosong gitu. Jadi kalau menurut aku sih buat teman-teman yang masih struggle buat bagi waktu, menurut aku kalian set prioritas dulu aja. Jadi mana yang lebih penting, mana yang lebih didahuluin, itu aja dulu yang didahuluin, baru nanti mengikuti yang lainnya gitu sih. Sangat terstruktur. Iya nih. Udah expert juga nih, nggak membagi waktu. Nah, kalau Lutfi gimana Lutfi? Mungkin kayak Najwa bilang ya, kayak set prioritas kan karena kita masuk kedokteran pasti utama kita kan uji dokter Bener, kan ya. Pak. Jadi, apapun itu sebenarnya jadi dokter kan Iya. ya. Mungkin kalau untuk antara kuliah sama organisasi ya, mungkin kalau untuk kuliah itu aku kuliah berjalan dengan berjalan dengan waktunya aja kayak Iya, dari pagi sampai setuju. sore. Terus juga kadang kalau malam tuh suka review materi juga kan, suka review materi. Rajin banget ya. Karena aku izin 2 minggu sekali jadi kayak Oh iya ampun. Gue udah sekali tapi Karena terus kalau di UT1 tuh materinya lebih banyak. Oh iya, bener sih, Pertama bener. lebih banyak banget. Waduh, Mana kayak semangat kita sih. harus
bener-bener kayak harus review gitu. Terus untuk jujur aku anaknya masih suka main juga ya. Siapa sih yang enggak? Iya, aku masih suka main. Jadi aku emang setiap habis kelas kita selalu main. Entah itu nongkrong di kos temen atau apa ya. Mungkin sambil main itu aku bisa sambil nyambi gitu loh, sambil kayak apa sih nge-follow up rocker sambil main juga. Iya. Multitasking berarti. Keren juga sih. Karena kalau misalkan aku bener-bener kayak habis kuliah cuman pulang terus kalau ngebahas organisasi Iya. tuh bener-bener gak Lain banget. iya kayak burnout gitu loh, iya kayak udah kuliah pusing kan karena materi itu juga organisasi juga pusing juga kan, jadi ya udah jadi kayak multitasking sih aku rata-rata. Keren keren. Aku baru mendapat insight dari Tengah. Aku soalnya kalau misalnya habis kuliah pulang nggak interaksi sama Kupu-kupu orang. ya? Iya. Kenapa nggak Kalau pulang? misalnya lagi ada yang penting aja baru bener keluar lagi gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu sistem FK di kampus kakak kayak gimana sih kak? Kayak mulai dari ujiannya tuh gimana? Kalau tadi kan kakak katanya 2 minggu sekali ujiannya, Iya, iya. jadi kurang lebih sama kayak di Trisakti. Terus mungkin mulai dari ini dulu deh kak, kakak sistemnya blok atau modul kalau di Oke. kampus? Siapa lagi nih? Terserah aja. Boleh aku dulu ya. Kalau aku sistemnya tuh blok. Jadi sebenarnya di awal kita udah dipaketin tek ngambilnya yang ini gitu. Jadi kita nggak perlu ada kayak rebutan ngambil. Biasanya kan kalau univ lain tuh ada rebutan gitu kan ngambil bloknya yang mana. Kalau kita tuh udah terstruktur dari blok 1 sampai blok terakhir nanti 27 itu udah ditentuin nama mereka. Jadi nanti kita ya udah tinggal ngikutin aja sih gitu. Kalau aku sekarang lagi ada di blok 20 which is 7 blok lagi. Gitu. Kalau di Untar gimana? Mungkin kalau di Untar kita tuh mungkin 27 agak banyak ya. Kalau kita di Untar iya. ada 21 doang. Oh, mungkin digabungin gitu kali ya? Iya, kalau kita pada satu semester itu 3 blok. Oh, Iya, 3 kalau aku blok. 4 blok. Iya, kita 3 blok. Cuman kemarin ada tambahan satu tuh di Untar ada sistem baru, dia itu ada kalau nggak salah ada ngambil waktu liburan sih, ada iya. dua blok pilihan itu antara manajemen lansia sama dokter trainer gitu lah, dokter yang mau bisnis oke, gitu. oke. Ya kemarin itu sih jadi kayak ada 22 deh kalau ditambah itu deh 20. Terus juga kalau misalnya untuk seperti yang tadi Najwa bilang itu juga bener sih. Iya. Oke. Aku agak. Terus kalau misalnya masalah ujiannya gimana kak? Ujian. Kalau ujian di Maranatha tuh cukup banyak ya aku sebutin. Yang pertama tuh ada MP. Kalau MP itu kayak multiple choice gitu, 100 soal. Itu kalau satu blok. Tapi kalau kadang kan kita ada blok gandeng nih, misalnya blok 15, 16, misalnya itu paru kan cukup banyak ya. Nah itu kita blok gandeng, itu biasanya 200 soal. 200 soal dalam waktu 120 menit gitu, satu soal 1 menit itu. Terus habis itu setelah itu kita ada ospek, ujian praktikum. Jadi misalnya di blok itu ada praktikum apa aja nih, ternyata di blok jantung ada praktikum anak, ada praktikum biokim, ada praktikum faal. Nah kita bakal ngelakuin ospek untuk semua praktikum yang ada di blok itu gitu, satu-satu pastinya. Nah setelah ujian ospek baru nanti ada ujian OSCE. OSCE itu skills lab, jadi kan skills labnya ya sama kayak pada univ-univ pada umumnya gitu. Ntar kita bakal dites masuk ke ruangan gitu, terus ada pasiennya, kita ngelakuin prosedur segala macem, udah beres ganti station gitu. Biasanya dalam satu kali ujian OSCE itu bisa 5 sampai 5, biasanya 5 station, jadi kayak langsung ganti gitu, lumayan cukup deg-degan. Terus yang terakhir tuh SOKA. Ini jujur agak berat juga buat kita para mahasiswa FK Maranatha, karena kita biasanya tuh dapat kasus tuh kayak 5 atau bisa lebih gitu. Nah kasus-kasus ini tuh harus kita hafalin, benar-benar bukan hanya sekedar dihafal tapi dimengerti juga, dari mulai definisi, patogenesis, epidemiologi, sampai tata laksana, sampai semua pencegahan. Pokoknya semua tentang penyakit itu tuh kita harus hafalin. Jadi nanti pas waktu kita masuk ke ruangan, nanti kita lihat kasusnya tuh apa ya, ternyata ntar misalnya kita diagnosis, terus setelah kita diagnosis baru kita presentasiin mengenai penyakit tersebut. Gitu, jadi cukup panjang gitu. Kalau 200 soal itu ujian berapa kali? Masa kayak berapa kali dalam satu blok? 200 soal. 200 soal, jadi kalau misalnya kita pernah nih 1 semester, dan 1 semester itu ujiannya blok gandeng semua, jadi berarti ada 2 blok. Jadi cuma 2 blok aja, karena 2 blok ini tuh gandeng gitu, 13, 14, 15, 16. Nah ya berarti 2 bulan, biasanya 2 bulan sih kalau blok gandeng gitu. Jadi bisa dibilang dalam 2 bulan itu kakak 4 blok dong, iya nggak sih? Kalau dalam 2 bulan, 2 blok.
Oh tapi tadi blok gading tuh maksudnya gimana sih? Blok gandeng tuh jadi misalnya harusnya tuh 13 aja nih, blok 13 aja, tapi ternyata dia masih ada nyambung sama blok 14. Makanya dia digabung nih, blok 13 14. Jadi ujiannya juga digabung di akhir gitu. Jadi ujiannya rada banyak di akhirnya aja, tapi kita memang lebih punya waktu, spare waktu banyak sih. Jadi punya 2 bulan yang harusnya satu blok tuh 1 bulan gitu. Keren. Dengarnya agak berat ya. Iya memang sama, aku ngulangnya juga tadi agak aduh kepikiran lagi gimana blok depan ya. Mungkin boleh lanjut kalau itu gimana? Nah, kalau di Untar itu, kalau tadi kan 1 blok 1 bulan Iya, ya. 1 Kalau bulan. di Untar itu 1 blok 5 sampai 6 minggu. 5 sampai 6 minggu. Oh 1 bulan lebih Dia berarti. sebulan lebih. Nah, itu dia tuh kita tuh biasanya nih 2 minggu pertama tuh full materi, terus habis full materi UT1 kalau kita sebutnya ya. UTS. UT1. Kita ada 2 UT1, UT2. Nah, UT1 ini kita sistemnya paper based gitu. Oh paper. Iya, paper based. Terus juga kita tuh habis itu nanti bisa di minggu keempat, 5, 6 itu mulai agak hektik. Soalnya situ kita ada praktikum, ujian praktikum, pokoknya ada. Terus juga ada ujian. Kalau di kita kan kalau di sini sebutnya kalau nggak salah OSCE ya. Iya harusnya. OSCE kan kalau kalian. Kalau skills lab gitu iya, ya. kalau kita disebutnya KKD. Oh keterampilan kredit Iya, dasar. kredit dasar KKD. Nah itu KKD, jadi di setiap blok itu ada, nanti misalnya kayak KKD ada 2 KKD nih. Jadi kita ujian 2, 3 gitu. Terus juga kita juga ada diskusi juga. Sama kan masih tutorial, ada kita tutorial namanya kan. tutorial. Kita namanya PBL. PBL. Iya, kalau di kita diskusi itu PBL. Terus juga kita ada baru berapa? Aku dapatnya kayak baru semester 4 atau 5 ya. Yang masalah TBL ini, team based learning gitu. Jadi kita kayak dikasih soal-soal dari dokter, dari modul udah ada, jadi kita biasanya tuh kita disuruh nyari, kadang tergantung dokternya dia minta kayak diketik, kayak maksudnya kayak bentuk peringan atau emang bentuk tulisan tangan di folio. oke. Ya nanti setelah itu kita ada namanya, ada apa ya namanya kalau diskusi, apa sih namanya kalau misalnya yang bareng-bareng itu kalau nggak salah? Tutorial bukan? Bukan itu yang rame-rame kita diskusi besar ya maksudnya. Oh ini pleno. Iya pleno. Oh iya namanya pleno. Kalau di aku simposium. Kalau di aku pleno, nah itu kita ada plenonya lagi. Jadi Iya, ya, sama-sama. Iya, pleno yang diskusi sama pleno TBL ini beda. Oh jadi 2 kali dong. Iya. Oh ya ampun keren. Tapi berarti yang TBL itu dari semester 1 sekarang semuanya udah ada atau mulainya semester berapa? Kalau dari angkatan yang baru masuk itu sama angkatan sebelumnya itu dari awal-awal Dari gitu. awal udah ada TBL, Iya. berarti ada PBL juga, ada TBL Iya, juga. iya. Takut banget loh. TBL takut banget loh. Iya emang aku udah bilang takut banget loh. Oke. Mungkin kalau misalnya selain dari akademisnya, kan kalau misalnya selain akademis itu ada kalau di Trisakti nih ada kegiatan kayak penelitian sama pengabdian masyarakat. Itu contoh kegiatannya tuh kayak jadi kan kita ada kaderisasi ya kak. Iya. Gitu. Nah di akhir kaderisasi itu kita ada namanya baksos. Jadi kita bikin acara mengabdi kepada masyarakat kayak gitu. Terus kalau misalnya kegiatan penelitian tuh kita ada misalnya dokter yang ngajarin kita ikut penelitiannya beliau gitu. Kalau dari di AMSA, di Untar sama di MCU ada nggak sih kayak gitu mengabdi Ah, masyarakat? duluan, Iya. nanti dulu. Mungkin kalau dari aku kalau untuk yang pengabdian ke masyarakat itu ada sih, tapi ya aku jarang ikut sih, maksudnya kayak kan. Iya, terus juga kalau untuk yang kaderisasi, untungnya kita di Untar nggak ada kaderisasi. Oh gitu? Iya, jadi kita semuanya ya udah sama-sama, nggak ada senioritas juga kita. Jadi kita masih bebas berpendapat juga. Tapi ya intinya harus sopan sih sebenarnya ya, kembali ke dirinya masing-masing Iya. kan. Terus juga kalau untuk penelitian ada beberapa dokter yang ngajakin juga kan. Tergantung dari mahasiswa-mahasiswanya lagi, kalau ada Iya, yang iya. ambil ya ngambil, kalau enggak ya enggak gitu sih kalau dari aku. Oh gitu. Kalau Kak Najwa? Kalau dari aku sebenarnya untuk yang pengabdian masyarakat ini bukan masuk program kaderisasi tapi emang program kampus. Jadi kalau untuk PBL kita namanya PBL ya. Nah PBL ini nanti kita bakal ada di akhir. Kalau nggak salah aku mohon maaf banget, lupa banget bloknya blok berapa, tapi pokoknya di akhir. Jadi nanti kita semua tuh bakalan dibagi-bagi gitu ke desa. Jadi ini memang program wajib karena ada SKS-nya juga gitu. Ya mirip-mirip KKN tapi nggak selama KKN lah, gitu, kayak berapa minggu aja. Dan kita ntar kayak bakal ngasih penyuluhan atau ngadain baksos gitu, terserah si kelompoknya gitu. Nah itu di akhir. Tapi kalau untuk penelitian itu pastinya ada juga kayak apa ya, kita bahas skripsi mungkin ya. Skripsi ada nggak? Ada skripsi. Ada kan ya? Ini lagi mau penelitian. Sama sih, aku juga sekarang udah lagi bikin penelitian gitu. Sebenarnya besok tuh udah mulai ada seminar proposal, jadi ya udah mulai. Kalau itu sih ya kira-kira
udah jalan juga dari blog kemarin, jadi sekarang kayaknya lagi pada sibuk skripsi juga sih yang angkatan 21 gitu. Mungkin kalau untuk skripsi, kalau di aku kita udah seminar proposal. Oh, Jadi sekarang udah tinggal congratulations. iya, sekarang tinggal penelitiannya buat bab Oh, 4 oke. Iya. Kalau aku masih jauh sih karena aku masih semester. Iya, apa semangat, enjoyin dulu lah. Kalau dari aku malah judul kasih pas semester 4. Oh, gitu? 4 ke 5 ya. Jadi di 5 kita udah dapat dospem, udah langsung dokternya minta buat kayak bab 1, bab 3 buat diskusi gitu. Iya, nanti pas akhir semester 5 kalau nggak salah enak ya dokternya berarti? minta ngumpulin semua berkas kita yang bab 1, bab 3 itu biar dinilai. Oh, jadi lebih Iya, cepet ya. Lebih cepat sih. Kalau. Jujur aku belum tahu juga sih itu. Mungkin nanti aku akan cari tahu. Iya, cari tahu juga. Terus boleh diceritain nggak Kak kendala yang pernah Kak lalui gitu, yang pernah Kak lalui yang paling sulit selama Kakak menjadi mahasiswa FK maupun sebagai member AMSA Universitas? Oke. Itu agak panjang ya. Itu agak panjang kan. Enggak sih, ini singkat aja. Sebenarnya kalau aku apa ya tadi kendala ya. Kalau kendala sih ada pastinya ya, apalagi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa FK yang sangat sibuk ini, terus juga kita berorganisasi, apalagi khususnya AMSA. Kalau dari aku sendiri pastinya ada kendala itu. Kadang walaupun tadi aku ngejelasin cara nge-manage waktu, kadang aku sendiri juga yang nggak bisa manage waktu. Karena kadang memang ada di satu waktu tuh waktunya memang benar-benar gak bisa aku manage gitu, yang memang di luar kendali aku. Kalau ada apa ya kejadian sesuatu yang nggak aku duga, itu kan juga bukan kuasa kita gitu kan. Nah itu sih hal-hal seperti itu yang membuat kendala-kendala antara kuliah akademis dengan organisasi. Jadi ya itu sih faktor yang tidak terduga mungkin ya aku bilang ya gitu. Kalau Lutfi, Mungkin kalau kendala, setiap orang ada kendala. Kendala dalam diri sendiri juga kayak ada kan. Mungkin kalau dari aku kendala sih banyak ya, maksudnya kayak. Tapi untungnya aku punya teman yang support banget ya. Teman aku namanya adalah gitu. Pokoknya taman grup lah, kita punya grup. Aku sebutin namanya taman bermain, kita punya namanya. Oh, namanya ya, taman taman grupnya bermain taman A2. bermain. Iya. Oh. Jadi kita bener-bener kayak mereka sportif gitu loh. Kalau misalnya kita aku sibuk nih, mereka selalu ngingetin, oh iya Pi belajar gitu. Terus mereka juga kayak ngajakin kayak review barang-barang materi gitu. Jadi kayak kita sharing-sharing gitu, lebih enaknya itu sih. Ada mereka jadi kayak mereka tepat ya untuk kayak cerita juga kalau lagi burnout juga kan. Terus juga ada biasanya aku sering banget diskusi sama keluarga kalau misalnya setiap hari itu aku diwajibkan untuk ngasih tahu kayak hari ini kegiatannya ngapain aja biar kita tuh berdiskusi gitu kalau Jadi di nggak keluarga aku. dipikul sendiri gitu Iya, ya. iya, nanti dikasih masukan. Jadi apapun itu pasti aku ceritain ke keluarga aku gitu sih kalau gitu. sangat family oriented. Bisa dibilang gitu sih. Keren. Sama sih kurang lebih kalau aku juga ada masalah atau kendala gitu pasti aku larinya ke keluarga dan ke teman juga, jadi biar nggak dipikul sendiri. Iya. Bener sih, emang yang bagus kayak gitu ya supaya mental kita tetap sehat. Betul, harus jaga mental kita semua. Baik. Terus kalau tadi ini sih aku pengen nanya aja secara personal ke Kak Rajul tadi. Boleh. Nggak, aku dengar Kak Rajul ngomongin masalah manage waktu itu kayaknya Kak Rajul sudah sangat apa ya? Pro ya? Pro. Iya udah tekunnya tuh konsisten enggak. gitu. Terus gimana sih Kak biar konsisten nge-manage waktunya gitu nggak? Oke, mungkin aku spill aja kali ya. Nah, sebenarnya aku tuh ada satu aplikasi yang menurut aku ini benar-benar ngerubah banget cara aku manage waktu. Jadi sebelumnya tuh aku benar-benar cuman kayak ngandelin ingatan aku doang kayak oh hari ini rapat, oh hari besoknya ada acara. Aku cuman awalnya ngandelin ingatan aku doang, tapi sekarang tuh aku udah manage pakai kayak Google Calendar gitu. Nah, dimana nanti di Google Calendar pokoknya sekecil apapun eventnya, sekecil apapun meeting lah atau sekedar kayak harus ngingetin ini, itu tetap aku tulis gitu. Itu benar-benar biar nggak lupa. Jadi semuanya tuh terstruktur gitu. Nah, kalaupun nanti memang ada faktor yang tidak terduga, misalnya hal-hal lain itu mungkin ya kita set dulu prioritasnya, mana yang lebih prioritas, apakah faktor yang tidak terduga itu atau yang udah kita rencanain gitu. Kalau misalnya memang yang tidak terduga ya kita duluin dan kita geser gitu sih. Kalau aku sih gitu, pokoknya sebenarnya pinter-pinter kalian bagi waktu aja, nggak harus gimana-gimana. Jadi kayak emang balik lagi harus nge-set prioritas dulu, yang mana yang mau kalian duluin, yang mana mau yang deadline yang mana, jadi biar lebih gampang dan terstruktur aja sih semuanya, jadi nggak berantakan gitu. Aku agak rapi sih orangnya sejujurnya. Iya.
Kalau Kak Lutfi ada nggak Kak, kayak misalnya pakai aplikasi apa gitu. supaya on? Aplikasi lebih ke temen sih. Oh gitu, Ya, temen yang tadi ya. Kita terus mengingatkan gitu kan. Jadi kan Bisa. kadang sama pas internal aku saling mengingatkan kita gitu. Jadi kayak nanti udah rapat ini jam segini kita kabarin ya, kalau misalnya ketiduran nanti telepon ya atau apa. Terus juga sama Lepre juga suka kayak callingan juga kan, kalau ada apa kayak kabarin juga. Terus kalau even kalau misalnya ada kendala-kendala gitu tuh, aku masih punya kayak IB lah, IB Iya. sama IB gitu kan. Jadi kadang mereka yang backup gitu sih. Setuju. Jadi agak berbeda ya kalau Kak Najul jatuhnya kalau aku bisa interpretasikan lebih ke diri sendiri gitu ya. Kalau Iya. Kak Lutfi dibantu sama lingkungan eksternal gitu. Iya. Tapi dua-duanya sangat baik. Kalau aku sendiri, kalau aku boleh sharing, sebenarnya sampai sekarang aku masih agak susah banget buat manage waktu karena pada dasarnya aku anaknya males gitu. Jadi suka, tapi setelah aku kemarin tuh aku sempat kayak aduh kok kayak gini, kalau kayak gini terus nih nggak bisa survive nih kayak gini Iya, gitu. iya. Apalagi kedokteran kan bisa dibilang cukup sulit gitu. Tapi ya udah mulai ini sih bilang kalau misalnya kayak gini terus ya mau jadi apa nanti gitu. Pasti bisa kok, berprogres Pasti aja harus pelan-pelan. Iya, betul. Makasih banget loh Kak insight. Semangat ya. Jadi termotivasi supaya terus dan juga dapat temen-temen yang Yang juga penting sih. support gitu. Oke, gak kerasa banget ini kita asik ngobrol banget dari seru nggak Kak? Seru Apa banget. aku yang so asik aja? Enggak kok, asik banget, seru deh. Pengalaman-pengalaman. Iya. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup aku pada sesi kali ini. Makasih banyak buat Kak Najul dan juga Kak Lutfi yang udah mau sharing-sharing ke kita terkait universitasnya, terus AMSA-nya, terus personal life-nya juga. Dan tentunya ini sangat menjadi insight buat aku sendiri gitu ya, karena baru. Mungkin sebelum kita say goodbye dari Kak Najul sama Kak Lutfi mungkin mau menyampaikan sesuatu nggak buat penonton nanti nonton acara kita? Aduh, ini langsung mikir cepet deh, apa ya? Oke, halo semuanya. Pokoknya aku mau nyampein ke kalian semua untuk selalu tetap semangat. Pokoknya kalau misalnya kalian menghadapi sesuatu kendala atau apapun, ingat kalian punya teman, kalian punya keluarga, jangan sungkan buat ngasih tahu dan juga berbagi keluh kesah kalian. Pokoknya jangan dipendam sendiri dan tetap semangat terus menjalani kuliah dan organisasinya ya. Dadah. Kalau dari aku ya, Iya, kalau dari silakan, aku Bang. mungkin seperti yang Jess sampaikan benar, aku juga setuju, dan juga mungkin aku menambahkan jangan lupa untuk kayak selalu doa juga ke Tuhan kan, karena semua ini kan campur tangan Tuhan juga kan. Terus juga mau nambahin pokoknya apapun itu ya kita harus berproses, kayak semua tuh ada naik turunnya kan, namanya juga kan kehidupan kan. Jadi intinya sih harus semangat aja menjalani hidup ini. Iya, jalani aja. Mantap banget ini. Oke, mungkin karena udah gak ada yang mau disampaikan lagi dari aku juga cukup. Aku terima kasih banget sekali lagi buat Kak Najul sama Kak Lutfi Iya, makasih banyak udah ngundang kita juga. Mungkin nanti dari kesempatan kita bikin podcast lagi. Boleh. Oke, baik, sekian sesi podcast dari Atrofi, AMSA Podcast and Tour, AMSA Usakti 2024. Saya Aini Janali Pulungan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Viva AMSA! Yeay.